الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر ومأمول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ومن أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح
الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فصل في صلاة الجماعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي سند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع لنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنه فصل في صلاة الجماعة ini fasal di dalam menerangkan dari salat berjamaah baik terkait syarat-syaratnya, adab-adabnya, kemakruhan-kemakruhannya dan yang menggugurkan dari salat berjamaah itu. Salat berjamaah syuri'at bil Madinati. Salat berjamaah telah disyariatkan perintahnya di Madinah. Jadi Nabi ketika sebelum hijrah berada di Mekah itu belum disyariatkan untuk salat berjamaah. Karena kondisi yang tidak mungkin melakukan secara terang-terangan, masih dikerjakan berdua atau bertiga, masih ngumpet-ngumpet. Itu di masa Nabi ketika di Mekah, takut ketika kalau sholat berjamaah terang-terangan nanti kena teror, bakal dipermasalahkan kalau sholat berjamaah terang-terangan. Akhirnya sholatnya pun paling berdua atau kadang bertiga. Belum disyariatkan karena kondisi di Mekah Islam belum jaya. Nah, ketika di Madinah baru sholat berjamaah disyariatkan, dianjurkan, diumumkan untuk melakukan sholat berjamaah ketika Nabi berada di Madinah. Begitu sehingga anjuran-anjuran di dalam sholat berjamaah itu karena dia disyariatkan di Madinah,
Maka anjuran-anjuran dalam hadis-hadis sudah mulai dipaparkan, diserukan, diumumkan, bahkan masuk dalam kategori ancaman. Ya, itu di Madinah. Sampai-sampai ada orang yang buta meminta izin kepada Rasul agar ia tidak melakukan sholat berjamaah lantaran buta dan khawatir di tengah jalan banyak binatang buas. Nabi semula mengizinkan karena kondisi dirinya. Tapi tidak berapa lama lagi Nabi panggil, atas ma'un nida, apakah kau dengar panggilan azan? Dengar ya Rasul. Oh kalau gitu fa'ajib. Kalau gitu kamu harus sholat jamaah. Walaupun kau buta. Kenapa? Karena kau dengar. Kalau dengar berarti jarak sholat yang kamu lakukan itu tidak begitu jauh. Dengar suara. Ayo sholat jamaah. Penekanannya sampai seperti itu. Ya. Orang yang buta dianjurkan untuk tetap sholat berjamaah. Bahkan bukan hanya orang yang buta. Anjuran Nabi sendiri, walau habwan, sekiranya kau mendengar, kalaupun kau masih bisa ngesot jalannya. Begitu. Kalau kau masih bisa ngesot, walau habwan, meskipun ngesot. Itu, ya. Penekanannya sampai di situ di Madinah. Hadis-hadis yang mengurai tentang itu di Madinah. Sudah banyak anjuran-anjuran di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Bagi orang yang lumpuh saja, kalau dia masih bisa sanggup untuk keluar begitu. Ya. Bahkan Nabi pun mengancam, la'ahummu, aku akan membakar satu rumah yang memang mereka senantiasa sholat di rumah terus. Aku berencana ingin membakarnya, la uharriqanna fi buyutihim. Akan aku bakar agar mereka tidak lagi melakukan sholatnya di rumah. Kayak gitu. Jadi syariat begitu tuh. Kalau sudah yang semulanya tadi belum disyariatkan, tapi kalau sudah disyariatkan semuanya keluar. Ya. Mulai dari keutamaannya, ancamannya, ya, penekanannya, syariat begitu tegas. Agar apa? Agar hamba-hamba Allah ini benar-benar bisa masuk ke dalam surga dengan gampang. Alasannya itu, ya, alasannya itu. Jadi dikasih penekanan seperti ini, ya. Bukan karena semata-mata untuk kepentingan Rasul ataupun agama, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Agar apa? Agar selamat. Agar selamat kau masuk ke dalam surga. Begitu. Karena di antara keutamaan sholat berjamaah macam-macam. Ada yang dibebaskan dari api neraka. Ya, macam-macam. Kalau kita lihat hadis-hadisnya yang begitu banyak, keutamaan sholat berjamaah itu luar biasa. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengabaikan sholat berjamaah. Ya, jangan sampai kita mengabaikan sholat berjamaah. Tetap kuat. Kita orang sehat. Ya, kita orang kuat. Kita orang mampu. Langkahin kaki. Ya, masa iya? Ya, rumah dekat nggak nyampe ke masjid. Itu ya. Susah banget. Agak nyampe tuh ke masjid. Berat. Kenapa? Kakinya ditindih batu. Ya, pada berat banget tuh. Nah, hati-hati kalau sudah begitu. Dan itu masuk dalam kategori penekanan la asqalu. Salat yang paling dirasakan berat bagi orang munafik adalah salat Isya. Yang paling berat. Ya. Jadi jangan meremehkan tentang sholat berjamaah ini. Ya. Dari segi ancamannya, dari segi keutamanya, gitu ya.
Dari segi penekanannya benar-benar lengkap. Wah, lengkap banget penekanannya. Begitu. Ya. Jangan sampai nanti kita ditanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan? Kau sudah dikasih nikmat, masih enggak menganggap nikmat itu sesuatu yang harus dipenuhi dengan bersyukur melakukan ibadah. Dikasih nikmat, jangan sampai nikmat itu dicabut. Jangan sampai. Makanya penekanannya harus banget. Ya. Kalau di rumah ada anak kita nggak sholat jamaah, ayo suruh sholat jamaah. Kalau di rumah ada laki, ibu-ibu, kalau di rumahnya ada laki-lakinya agak sholat suaminya, suruh Pak sholat jamaah dong. Malu. Ya. Jangan didiemin aja, kesian. Bukan apa kesian. Kita ingin bagian dalam satu keluarga, ikut bersama-sama dalam naungan Allah. Kita ingin sekeluarga ikut bersama-sama di dalam surga. Itu kesian. Kalau di rumah kita punya anak, jangan didiemin aja. Kesian. Ayo sholat, jangan didiemin. Ayo sholat jamaah. Ayo. Punya suami nggak sholat jamaah, suruh Pak sholat Pak. Masa rumah dekat nggak nyampe-nyampe, giliran jauh-jauh nyampe Pak. Gitu. Kesian. Kalau didiemin aja, ya begitu. Bahkan dalam penekanan yang lebih dahsyat lagi Nabi katakan, ya, man sami'an nida, ya, man sami'an nida, siapa orang yang mendengar panggilan azan, tuh, walam yahdur, tapi dia tidak hadir, ya. Sementara walaysa lahu minal uzur, dan enggak ada keuzuran. Siapa yang tidak mendengar salat berjamaah azan, walam yahdur, dan dia enggak hadir, ya, enggak ada uzur. Apa uzurnya? Maradun, sakit, tuh ya, ada sakit, khaufun, rasa takut, ada binatang buas, atau maka lam tuqbal salatuhu fil baitihi. Penekanannya seperti itu tuh. Orang yang sholat di rumah, orang yang mendengar panggilan azan, ya, ceritanya, gue yang penting kan sholat, gitu. Mau jamaah mau kagak, gue yang penting sholat. Bukan masalah yang penting sholat, syariat gini. Dalam hadis Nabi sudah tegaskan, man sami'an nida, siapa orang yang sholat dengan panggilan azan, ya, tapi dia tidak hadir dan tidak ada keuzuran sama sekali, sakit kagak, ya, nggak ada binatang buas yang bakal memakannya, tapi dia nggak datang, lalu dia sholat di rumah, tuh, wa yusalli fi baitihi lam tuqbal salatuhu, maka tidak diterima sholat yang ia lakukan, yang ia kerjakan di rumah itu, nggak diterima. Kan percuma kita mau sholat nggak ada keuzuran, nggak diterima sholatnya. Bukan kagak sah, kagak diterima. Buat sah kau sholat di situ. Cuman kalau nggak diterima kan apa artinya? Kita sholat mah capek-capek, tapi nanti pertanggungjawaban gimana nanti? Ya, itu. Begitu dahsyatnya kalau kita baca hadis-hadis yang terkait ancaman-ancaman bagi orang yang tidak melakukan sholat berjamaah, begitu. Nah, syuriat bil Madinah, disyariatkan di Madinah. Wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Sekurang-kurangnya sholat berjamaah itu terdiri antara imam dan makmum. Antara imam dan makmum sholat berjamaah. Tuh, ya. Jangan dipahami kan udah cukup imam dan makmum doang, berdua jadi. Ya emang jadi. Tuh ya, kalau bicara jamaah. Tapi kalau bicara syariat kok enggak begitu. Syariat itu umum, luas. Jamaah itu wahia fil jum'ati. Kategori jamaah yang tingkatan terafdol adalah sholat Jumat. Jumat.
itu Jumat sholat jamaah yang paling afdal. Di hari Jumat, summa fi subhiha, lalu sholat subuhnya yang paling utama. Jadi sholat jamaah yang paling utama adalah di hari Jumat. Mulai dari sholat Jumatnya, subuhnya, ya, isyaknya, terus asarnya, itu ya, kemudian maghribnya. Itu hari Jumat itu yang paling utama. Setelah ini maka pada hari-hari berikutnya ada lagi yang lebih utama. Jadi dari keseluruhan 5 waktu itu, kalau di hari Jumat itu memiliki keutamaan sholat berjamaah luar biasa. Ya. Summa subhi, lalu kemudian sholat subuh. Tingkatan kedua habis sholat Jumat, sholat subuh. Di setiap hari sholat subuh itu paling utama. Di setiap hari. Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Siapa orang yang sholat subuh dalam keadaan berjamaah, maka dia berada dalam naungan Allah Ta'ala. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat malam sepanjang malam. Jadi kalau kita sholat subuh berjamaah itu luar biasa. Sama saja kita sholat dari maghrib sampai subuh. Tuh, nggak ada yang sanggup kita sholat begitu. Ya. Nah, ini kalau sudah melihat keutamaan, udah. Ya. Kita kejar ini keutamaan. Ya. Ibadah kita nggak seberapa, gitu ya. Nilai ibadah kita nggak seberapa. Ada peluang begini jangan ditinggalin, ambil, gitu. Masa kalau urusan dunia aja kita bisa kejar, urusan yang begini kita nggak bisa kejar. Ambil. Subuh, summal isya, lalu isya. Tingkatannya kedua isya. Ya. Summal isya. Habis subuh isya. Summal asri, kemudian asar. Habis isya, asar. Tingkatannya. Orang kalau sholat asar dijauhkan dari api neraka, termasuk dari sholat bardain. Ya. Summa zuhri, kemudian sholat zuhur. Ya. Zuhur. Summal maghribi, kemudian maghrib, afdalu, lebih afdal. Tuh. Jadi salat berjamaah itu ada tingkatan-tingkatannya. Tapi bukan berarti tingkatan yang tertinggi lalu kita abaikan yang terendah. Oh, enggak. Iya. Semuanya diambil, kerjain. Itu. Enggak hanya subuh doang. Subuh rajin sholat jamaah. Tapi jangan subuh doang. Kita sholat 5 waktu. Begitu. Sholat 5 waktu. Semuanya di sini nggak disebutin. Yang paling utama subuh doang. Yang lainnya udah nggak disebutin. Agak. Tapi disebutin. Subuh memiliki keutamaan disebut. Ya, zuhur, isya memiliki keutamaan disebut. Ya, asar memiliki keutamaan disebut. Zuhur memiliki keutamaan disebut. Maghrib memiliki keutamaan disebut juga. Begitu. Ya, benar-benar disebut semuanya. Jadi jangan pilih-pilih. Gua mau sholatnya subuh doang dah. Isya kagak, maghrib kagak, asar kagak, zuhur kagak. Enggak juga ya begitu. Gua mau sholatnya paling jamaah. Ya, zuhur sama asar doang. Maghrib kagak, isya kagak, subuh kagak, enggak juga. Atau sholatnya paling subuh, isya sama maghrib doang. Subuh enggak, asar enggak, maghrib, zuhur enggak gitu juga. Semuanya 5 waktu dikerjakan sholat jamaah. Begitu ya. Kalau kita cuma sholat di rumah ngerjain itu ingat tuh hadis Nabi. Bisa kagak diterima sholat kita.
Kita sholat di rumah, nggak sadar. Ya, apa yang dikerjain di rumah, ente kagak diterima. La sholat, ada hadis lagi mengatakan la sholatan li jaril masjid. Tidaklah sempurna, bahkan tidak dianggap sholat orang yang dekat masjid, tapi sholatnya di rumah. Dalam hadis, la sholatan li jaril masjid, nggak dianggap bernilai orang yang sholat di rumah, padahal dia dekat masjid. Tuh ya, di dekat masjid nggak dianggap, keluar gitu ya. Jangan ngerem terus di rumah. Sholat yang dimaksud jadi imam itu bukan imam sholat. Jadi tanggung jawab menjadi imam bukan dalam artian menjadi imam sholat. Tanggung jawab jadi pemimpin adalah mengarahkan, mengatur. Masing-masing ada bagiannya, gitu ya. Ada bagiannya. Kalau kita ingin membimbing, ya tapi jangan keterusan, gitu. Jangan terus-terusan mulu di rumah, laki sama bini di rumah. Kan sama saja. Oh nggak bisa sama saja. Kalau ngomongnya masih sama saja, berarti nyalahin Nabi. Nabi nggak mengatakan begitu. Nabi punya keluarga, gitu. Tapi sholatnya tetap di masjid, begitu. Jadi jangan dianggap ketika kita berjamaah dengan istri, lalu kalau dalam hal-hal yang tidak menjadi keseringan itu sih wajarlah, mungkin sekali atau dua kali. Tapi kalau keterusan itu bukan kebaikan juga, bukan sesuatu yang bagus. Ada yang mengakali, dia sholat bersama istri, setelah itu dia sholat lagi datang ke masjid. Bisa begitu, 2 kali. Kalau mau sholatnya pagi-pagi, awal-awal azan, sholat berjamaah sama istri, selesai itu datang ke masjid. Kalau masjidnya dekat, tuh ya. Kalau jauh kagak keburu, gitu. Nah, ala kulli hal udah. Ya. Kapan lagi waktunya kita untuk bisa berubah, melakukan sholat berjamaah 5 waktu? Udah, kita rubah. Hal-hal yang lalu-lalu kita rubah dah. Udah nih. Udah saatnya. Kalau dipandang umur udah pada tua, rambut udah pada putih, ya kulit udah pada keriput, gitu. Jalan udah pada bongkok, tuh ya. Batuk udah bengek mulu, tuh ya. Masih aja nggak ada giroh untuk ibadah, giroh untuk ini semangat. Jangan digirohin untuk urusan dunia mulu. Kita ngobrol keluar nyampe, gitu ya. Mau dari rumah keluar, tuh ngobrol, nggak jadi masalah. Tapi giliran waktu sholat datang, jangan pas giliran waktu sholat malah pulang ke rumah. Dia kagak datang ke musola, dia datang ke masjid. Itu kan sama aja. Dari rumah keluar mau ngobrol, mau ketemu sama kawan-kawan, nggak jadi masalah. Cuma punya tanggung jawab. Ente ada tuntutan sholat jamaah keluar. Kalau udah pulang ke rumah, datang ke masjid, datang ke musola, sholat, gitu ya. Emang perut lapar, giliran perut lapar pulang ke rumah, hati kita lapar, perlu juga datang ke masjid. Untuk apa? Sholat. Urusan perut kita penuhi, urusan hati jangan sampai kita nggak penuhi. Tuh. Salatul jama'ati fi ada'in maktubatin la jum'atin sunnatun muakkadatun. Salat berjamaah di dalam menunaikan yang wajib, bukan Jumat, adalah sunnah muakkad. Jadi salat berjamaah kalau Jumat wajib, tapi kalau bukan Jumat itu sunnah muakkadah. Nih sini orang pernah memahami kategori sunnah begitu. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan kagak ngapa-ngapa. Itu salah.
Iya, sahabat bilang kenapa-napa. Buktinya banyak ancaman hadisnya. Begitu. Ditinggalkan, dikerjakan sunnah, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapatkan kerugian. Rugi kita kalau nggak ngerjain sunnah. Makanya hadisnya banyak, ancamannya, penekanannya. Jadi bukan nggak napa-napa. Gitu ya. Oh, kalau nggak napa-napa beda, gitu ya. Beda. Orang kalau jualan, ya, untung kagak, rugi kagak, biarin dah, nggak apa-apa dah. Yang penting asal nggak rugi. Nah itu nggak apa-apa. Kenapa? Nggak rugi. Kita dagang, untung kagak, rugi nggak, pas-pasan. Masih mending dah, nggak rugi. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau rugi, rugi gua dah kalau dagang. Nah kalau rugi baru. Nah nggak sholat berjamaah, rugi. Bukan bicara sunnah itu nggak apa-apa, tapi rugi. Gitu. Rugi dia kalau nggak sholat berjamaah. Fardu kifayah itu ketika tidak ada yang melakukan sama sekali, maka menjadi fardu kifayah. Nggak ada yang ngerjain sama sekali, fardu kifayah. Dalam satu wilayah nggak ada yang ngerjakan, maka yang lain berdosa. Ketika sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain tidak sholat berjamaah, maka dia tidak berdosa, tapi mengalami kerugian. Gitu. Lil khabaril muttafaqi alaih, karena ada hadis Nabi yang telah disepakati. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri perbandingan 20 derajat. Kita salat sendiri sama salat berjamaah 7 derajat. Kalau kita itu salat berjamaah. Dalam hadis lain lagi, kalau kita salat berjamaah maka dicatat man masya ilal masjidi, siapa orang yang berjalan ke masjid, ya, ila salatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajjatin, siapa orang yang berjalan untuk salat berjamaah maka dia seperti melaksanakan ibadah haji. Itu masya ila jamaah, masya ila salatin maktubatin fi jamaah, berjalan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sama saja dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan haji. Ya. Wa man masya ila salati tatawwu'in fahiya ka'amratin nafilah. Siapa orang yang berjalan untuk sholat sunnah di masjid, maka dia sama saja melaksanakan ibadah umrah sunnah. Ya, sholat wajibnya jamaah seperti haji, sholat sunnahnya di masjid seperti umrah. Itu keutamaannya. Wal afdaliyatu taqtadi nadbiyata faqat. Keafdaliyahan itu menuntut kesunahan saja. Ya. Jadi keafdaliyahannya itu menuntut kesunahannya, tidak menuntut kefarduannya. Itu lebih afdal, itu menunjukkan kesunahannya. Wa hikmatu 27 anna fiha fawaida tazidu ala salatil fardhi binahwi dzalik. Hikmah 27 bahwa di dalamnya terdapat faedah-faedah yang melebihi atas salat sendiri
dengan seumpama itu. Jadi disebut 27 derajat karena di dalamnya itu memiliki faedah-faedah yang sangat besar, ya. Apa tuh macam-macam tuh. Kita mau jalannya aja tuh. Ijabatul muadzin biniyati salat fi jamaah. Itu masuk faedahnya tuh. Itu sudah dihitung. Wa tabkir ilahi fi awal waqt, jalan pagi-pagi berawal-awal. Wal masyi ilal masjid bisakinah, jalan ke masjid dengan tenang. Wa dukhulul masjid da'iyan, masuk masjid dalam berdoa. Ya, itu bernilai, ya, dengan niat jamaah. Nah, wa kharaja bil adai al qada'u, keluar dengan kata-kata adaan al qada'. Jadi sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan dalam bentuk adaan, bukan yang qada'an. Jadi yang adaan, artinya yang memiliki nilai anjuran itu adalah yang adaan. Kalau yang qada itu sih fleksibel. Ya mau sendiri nggak jadi masalah kalau yang qada. Bahkan nggak dianjurkan kalau qada untuk berjamaah. Na'am in ittafaqat maqdiyatul imami wal mu'mumi sunnatil jama'atu. Tapi kalau salat qadanya bertepatan antara imam dan makmum, sunnah berjamaah. Kita punya qada zuhur. Ya, kita punya qada zuhur. Ada orang sholat zuhur, kita jamaah sama dia, nggak apa-apa. Yang enggak, kalau beda asar sama zuhur itu beda. Atau sunnah, ya. Kita udah sholat zuhur jamaah, ada orang lagi sholat sendiri, mau qada, nggak apa-apa tuh, sama-sama zuhur, ya, sama-sama zuhur. Wa illa fa khilaful aula. Jikalau tidak maka khilaful aula, itu menyalahi yang lebih utama. Ka'adain khalfa qada, seperti sholat yang adaan di belakang yang qada. Orang sholat qada, makmumnya sholat adaan, itu khilaful aula, itu tidak lebih baik, kurang baik itu. Wa aksi, dan sebaliknya, ya, makmumnya qada, imamnya adaan, tapi beda. Nah itu khilaful aula. Wa fardun khalfa naflin, salat wajib di belakang salat sunnah, itu khilaful aula. Ya. Khilaful wa aksi, dan sebaliknya. Wa tarawih khalfa witrin wa aksi, dan salat tarawih di belakang witir dan sebaliknya. Itu juga khilaful aula, kurang, ya, menyalahi yang lebih utama. Wabil maktubati al manzurah, salat wajib berjamaah dengan salat nazar, wan nafilah, dan salat sunnah. Fala tusannu fihim al jama'atu wala tukrahu, maka tidak disunahkan berjamaah dan tidak pula dimakruh. Ya, yang begitu enggak dianjurkan. Jadi yang dianjurkan yang murni berjamaah. Yang dianjurkan murni berjamaah adalah salat wajib. Yang normal itu yang murni dianjurkan untuk salat berjamaah. ثم قال النووي والأصح والله أعلم بالصواب.
wa iyyakum wa ma yata'atahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa iyyakum wa ma yata'atahu ba'dul juhalil aghniya'il maghrurin al humqa min istihlalihim riba fi za'mihim bihiyalin aw mukhada'atin wa munazaratin yata'atawnaha bainahum. Dan waspadalah, jauhilah dari apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, yang keliru, lagi bodoh, yang menganggap boleh perkara riba dalam sangkaannya. Hati-hati. Kalau barang yang haram, jangan dibikin dihalal-halalin. Dengan cara apa? Bihiyalin. Dengan cara dibikin hela. Ya, dibikin hela. Au mukhada'at, dibikin tipu daya, mau nipu malaikat gitu. Ya. Munazarat, dibikin nazar. Yata'atawnaha bainahum, yang mereka lakukan di antaranya. Wa yatawahhamuna annahum yaslamuna biha min ismi riba. Dan mereka menduga bahwasanya mereka selamat dari dosa riba. Wa yatakhallasuna bisababiha min ari fid dunya wa nari fil uqba. Dan mereka terbebas dengan sebab riba itu dari cercaan di dunia dan neraka di akhirat. Jadi yang namanya riba udah pasti haram. Jangan dibikin upaya-upaya untuk dihalal-halalin. Contohnya apa? Ya, dibikin nazar. Pokoknya gini aja, tuh ya. Nanti kita kan kalau minjem pakai minta kelebihan kan itu jadi riba. Gini aja dah, aneh nazarin aja, gitu ya. Aneh nazar. Kalau aneh dapat duit, aneh bakal ngasih ente 100.000. Itu namanya kalau nazar itu kan bagus. Tapi dalam hal seperti itu namanya dihela, dibikin tipu daya, tipu muslihat, mau nipu malaikat, dipikir malaikat bodoh kali, gitu ya. Paling ya malaikat juga maklum lah kan saya nazar. Jadi saya nggak ada unsur riba di sini, nggak ada unsur riba, karena kan saya sudah nazar mau ngasih, gitu ya. Nah itu tetap, ya, jangan dibikin tipu daya, tipu muslihat. Jadi kalau barang yang haram udah mutlak haram, jangan dicari celah supaya jadi halal, gitu ya. Main judi haram, tapi gimana ya supaya halal caranya ya? Dicari celah halal, ya. Gimana caranya supaya halal? Darurat, bikin darurat kan namanya ad-darurah tubihul mazurat. Ini kan darurat, saya nggak punya duit. Ada teman bayarin apa? Teman mengutangin main judi. Kalau dapat lumayan. Sama aja. Ya. Kalau ente main judi nggak boleh, ente nggak darurat. Gitu. Kalau aneh darurat, nggak punya duit, ngutang dulu ente. Ente yang ini,
Nggak bisa itu. Ya, tetap barang yang haram, haram. Jangan dibikin-bikin, jadi halal. Makan makanan yang haram, makan daging babi, bangke. Itu ya. Makan daging bangke haram. Nggak boleh. Tapi kalau dalam keadaan darurat boleh. Kita makan dalam keadaan darurat. Saat itu darurat ada makanan kita ambil. Bagaimana nanti kalau umpamanya itu ya, lapar, urusan nanti. Kalau yang ada kita simpan lagi itu udah niat menghalalkan sesuatu yang haram. Nggak boleh. Itu ya, udah itu nanti aja. Itu ya, makannya pun juga seperlunya udah. Jangan yang haram dicari celah. Habisin ah. Ya. Kambing udah bangke, lapar, makan kambing dihabisin seguling gitu ya. Secuil juga udah kenyang. Habis sayang ini, dia sayang. Ini barangnya barang haram masalahnya. Kalau itu barang halal kita mau habisin juga nggak apa-apa. Barang haram jangan dicari celah supaya jadi halal. Tuh. Wahai hayhata, jauhilah. Annal hilata fi riba minar riba, bahwa menghela pada riba masuk dari riba juga. Ya, itu menghela riba masuk dari riba juga. Dihela, dibikin halal. Ya. Wa anna nazra syai'un yatabarraru bihil abdu wa yatabarra'u wa yataqarrabu bihi ila rabbih la yasluhun nazru illa kadzalika. Dan bahwasanya nazar adalah sesuatu yang dilakukan berbuat baik oleh seorang hamba dan bersosial, wa yataqarrabu dan beribadah kepada Tuhannya. La yasluhun nazru, tidak patut nazar itu illa kadzalika, kecuali sesuatu yang baik. Jadi kalaupun mau nazarnya yang baik-baik. Jangan nazar untuk riba. Karena untuk perkara riba. Tuh. Timbul masalah. Habis gimana? Kalau saya minjem nggak dikasih. Gitu ya. Tapi kalau umpamanya saya ngomongnya nanti saya lebihin. Gitu ya. Bisa jadi orang bakal ngasih. Gitu. Jadi permasalahan. Begitu ya. Jadi kalau memang kita ternyata halnya seperti itu, ya, tetap jangan dijadikan satu celah. Ya, namanya berusaha. Yang menentukan, yang membuat ente jadi mudah dapat kan Allah, bukan tuh hati orang, bukan itu orang. Mana ya kalau kita nggak ngelebihin, dia nggak mau ngasih, gitu ya. Udah tinggal ngadu sama Allah, minta. Hati orang yang gerakin Allah. Begitu. Kalau memang ternyata Allah mau gerakin, dikasih, kasih. Andai kata nggak dikasih, ya memang bukan rezeki. Cari lagi yang lain. Gitu. Makanya oleh karena itu, kita harus ingat. Kita harus bedakan antara kebutuhan dengan kemauan. Itu yang harus kita lihat. Kita ini butuh atau emang ada pengen. Kadang orang meminjam sesuatu ya, di luar dari kebutuhan, cuma kepengenan gitu ya, akhirnya minjem, kena riba, repot ya di situ. Kalau nggak penting-penting banget, mendingan nggak usah tuh ya. Kalau nggak penting-penting banget, mendingan nggak usah. Banyak mudorotnya. Wa qara'inu ahwali haula'i tadullu ala khilafi zalika. Dan qarina keadaan itu menunjukkan atas menyalahi hal itu. Dari qarina riba itu menyalahi daripada nazar. Wa qad qala alaihi salatu wasalam la nazra illa fi tughiya bihi wajhullahi. Tidaklah dihitung nazar kecuali apa yang ditujukan kepada Allah. Jadi nazar itu hanya bisa berlaku hal-hal yang terkait kepada Allah.
Gitu, yang tidak terkait kepada hal-hal yang bersifat ada unsur haram. Ya. Riba meminjam ada kelebihan itu dihitung haram. Gitu. Disyaratkan ada kelebihan dihitung haram. Ya. Disyaratkan ada kelebihan dihitung haram. Tuh. Nah, lalu dibikin halal, dihela, dinazarin, ya tetap aja haram, nggak boleh. Beli kopi, ngutang. Kata yang tukang warung, lu kalau ngutang, bayarnya lebihin. Gitu ya. Atau kalau ngutang, cuci gelasnya. Ya. Jadi riba tuh. Ini apa saya tahu nih bahwa orang itu tuh namanya orang rentenir kan. Nah, ini orang itu kita sama rentenir. Tapi rentenir mengajari bahwa yang utang itu orang ya ahli ibadah gitu kan. Terus nggak berani kan, memang biasa kan tapi yang utang ahli ibadah dia nggak utang. Nah, tapi yang orang ahli ibadah ini setelah mengembalikan dia melebihi dengan rasa terima kasih gitu. Itu saya kembalikan. Nah, ini saya rasa terima kasih saya kami itu cuma kita. Enggak, justru itu yang bagus. Gitu. Yang bagus gitu. Jadi nggak usah disyaratin, pengertian namanya. Pengertian. Gitu ya. Ngutang 1 juta gitu ya. Pastinya balikin 1 juta juga. Tapi kalau dia lebihin itu yang bagus. Gitu. Yang penting jangan disyaratkan. Di awal atau di akhir jangan disyaratin. Jangan begini. Di awal sih emang nggak ada kata-kata. Giliran dipulangin cuma 1 juta. Yang ngutangin nyeletuk. Cuma segini doang nih. Cuma gitu tuh. Cuma segini doang. Oh iya baru dah. Nah, riba. Riba. Kenapa? Ngelebihannya karena terpaksa. Udah diemin aja. Gue pengen tahu biarannya. Biarin. Gitu ya. Berdoa loh. Ngapa tangan? Enggak, lagi berdoa biar dapat rezeki lagi. Angkat tangan loh. Kok doa mulu apa? Ini biar dapat rezeki, biar tambah lagi rezeki gitu ya. Lu belum ngerti-ngerti juga. Angkat tangan begini. Walaupun yang kita utang itu orang rentenir. Iya, enggak apa. Hah? Kalau bunga bank. Sekarang bicara bunga, bunga itu kan istilah. Maunya apapun bentuknya, mau di bank kayak mau di mana, ketika kita meminjam sesuatu pinjaman, gitu ya. Intinya gitu aja, mau di bank kayak mau di mana, ketika kita meminjam ada satu syarat yang mengharuskan ada kelebihan, maka itu dihitung sebagai riba. Gitu. Dihitung sebagai riba. Jadi unsur pinjam. Bagaimana kalau kita nabung? Ya kalau kita nabung mah nabung aja. Kita tidak berharap bahwa itu ada timbal balik. Dan kita nggak ada syarat. Nggak ada syarat bahwasanya itu kita minjem. Kita naruh duit. Udah. Gitu. Ya. Nah, lain halnya kalau terkait dengan minjam. Nah itu nanti dilihat. Tapi kalau memang sifatnya bukan konsumtif. Sifatnya produktif. Tuh ya, ada murabaha atau ya, ada bagi hasil. Engkau ingin pinjam berapa? Untuk apa? Untuk ini usaha ini. Oke. Nanti sekian dari usaha yang kau dapatkan itu bagi hasil. Sekian. Itu lain lagi. Kalau memang diusahakan. Jadi harus jelas untuk apa? Pinjamnya untuk apa? Untuk usaha ini, udah. Nanti bagi hasilnya, penghasilannya berapa? Boleh itu. Kalau kita minjem di bank, itu bunganya berapa kan? Nah kalau nabung kita nggak dengar apa-apa, kayak nabungnya. Berapa tahun kemudian tuh ada bunganya. Tahu nggak kampanye bahwa saya ini ingin saya itu dari itu ya
satu nabung. Terus ada nilainya tuh. Iya. Jadi kalaupun kita memang idealnya bagusnya kita ambil yang memang milik uang kita. Kalau kita merasa itu bukan uang kita, udah jangan kita ambil. Kalau memang itu bukan merasa uang kita, jangan kita ambil. Begitu, ya. Jadi bukan disebutkan bahwa itu sesuatu. Kadang juga kita naruh di bank kan pasti kena potongan juga. Potongan gitu ya. Kadang bisa impas. Dikasih lebih ya ambil potongannya tuh. Gitu ya. Ambil potongannya lagi sendiri. Kayak gitu. ثم قال وبتقدير أن هذه المناظرات على قول بني علماء ظاهر والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما نافعا الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من الاهوال برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.